Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam salam Advent, Pejolali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 19 Desember 2022. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saudaraku terkasih, Injil Lukas hari ini memulai cerita dengan kisah hidup keluarga Zakaria dan Elisabet.
Mereka bergumul karena belum memiliki anak hingga masa tua mereka. Padahal keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Kita yakini mereka selalu berdoa bahkan bertahun-tahun. Mereka berdoa mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetapi Tuhan belum juga menjawab doa-doa mereka. Menariknya meskipun mereka belum mendapatkan jawaban Tuhan akan doa-doa mereka, Elisabet dan Zakaria tetap percaya dan setia melayani Tuhan. Mereka tetap yakin Tuhan punya rencana tersendiri bagi kehidupan mereka. Saudaraku terkasih, pada waktu Zakaria mendapat giliran untuk membakar ukupan di bait Allah, malaikat Gabriel datang membawa pesan bahwa Tuhan telah mendengarkan doa mereka. Mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Namun berita ini menjadi Zakaria bimbang karena dia dan istrinya Elisabet sudah tua. Mana mungkin mereka bisa memiliki anak? Zakaria bimbang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tapi dalam kisah Injil selanjutnya, proses yang berjalan berkat Tuhan itu melimpah untuk mereka. Saudaraku terkasih, meragukan berkat dan kuasa Allah juga sering kita alami. Tapi hari ini kita mendapatkan jawaban dari kisah Zakaria dan Elisabet, bahwa bila Allah mau segala sesuatu bisa terjadi. Kuncinya adalah percaya penuh akan kuasa penyelenggaraan Allah bagi kehidupan kita. Saudaraku terkasih, apa yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet juga kita alami. Tapi menariknya, Zakaria dan Elisabet diceritakan tetap setia, tetap menjalani rutinitas hidup mereka. Mereka tetap setia dalam doa-doa mereka. Mereka tetap setia walaupun Tuhan belum menjawab apa yang mereka inginkan. Kesetiaan mereka untuk tetap percaya pada penyelenggaraan Allah membuahkan hasil. Di usia tua mereka, Allah mengaruniakan berkat untuk mereka memiliki anak. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga termasuk orang yang setia walaupun Allah belum menjawab doa-doa kita? Semoga kisah Zakaria dan Elisabet menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap tekun dan setia, tetap percaya bahwa Allah punya rencana tersendiri untuk kehidupan kita. Kalaupun hari ini Tuhan belum menjawab doamu, Tuhan belum menjawab apa yang kamu inginkan, jangan pernah putus asa dan jangan pernah mengkhianati Tuhan. Karena rencana Tuhan itu lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Zakaria dan Elisabet memberi contoh untuk kita. Maka tetap tekun dan setia, tetap percaya bahwa Allah punya rencana untuk kita menjadi kunci keberhasilan hidup beriman kita. Semoga kita semua tetap setia walaupun menemukan banyak tantangan dan persoalan dalam hidup ini. Hanya orang yang setia yang akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.